Hai semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan cukup sensitif, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah masalah yang serius yang tidak hanya terjadi pada Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Dan mari kita bersama-sama memahami dan melawan kekerasan seksual itu sendiri. Dan jangan lupa simak videonya sampai habis. Kekerasan seksual adalah tindakan apapun yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan orang tersebut. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja, contohnya di ruang kerja atau di tempat umum, dan bisa terjadi pada siapa saja. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat dilakukan secara verbal, non-verbal, fisik, non-fisik, dan daring atau melalui teknologi. Beberapa contoh bentuk kekerasan seksual antara lain komentar atau sentuhan yang tidak diinginkan, pemerkosaan, pelecehan, pencabulan, eksploitasi seksual, intimidasi seksual, hingga pelecehan secara online. Fenomena kekerasan seksual diibaratkan seperti angin. Sesuatu yang ada dan nyata dapat dirasakan, tetapi sulit untuk mengetahui bentuknya. Karena pemahaman setiap orang terhadap tindakan tersebut berbeda-beda. Misalnya saja, ketika harus berdesak-desakan di kendaraan umum seperti busway atau kereta, di mana perempuan dan laki-laki dipaksa untuk berhimpitan. Tidak jarang situasi dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan pelecehan seksual. Dan saat itu terjadi, reaksi korban pun bermacam-macam. Ada yang langsung marah, berusaha menghindar, ataupun ada yang diam saja karena memaklumi kondisi yang serba terbatas tersebut. Dalam kondisi seperti itu, korban seringkali mengalami kesulitan untuk melawan, dikarenakan pelaku memiliki 1001 alasan yang justru dapat memojokkan dan membuat malu para korban. Faktor utama penyebab adanya kekerasan seksual meliputi: pertama, ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban; kedua, kurangnya pendidikan seksual yang memadai; ketiga, lingkungan yang tidak aman; keempat, kurangnya penegakan hukum yang tegas; dan yang terakhir, hingga faktor psikologis seperti trauma masa lalu dan gangguan mental. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual. Contohnya seperti dampak psikologis yang sangat parah, korban mungkin mengalami trauma, depresi, dan kecemasan, bahkan gangguan stres pasca trauma. Tak hanya dampak psikologis, kekerasan seksual juga dapat menyebabkan dampak sosial dan ekonomi. Korban mungkin bisa kehilangan pekerjaan, mengalami masalah dalam hubungan sosial, dan menghadapi stigma tidak mengenakan dari masyarakat. Dukungan terhadap korban kekerasan seksual juga sangat penting. Korban perlu mendapatkan dukungan emosional dan psikologis, serta bantuan hukum juga diperlukan. Banyak organisasi yang menyediakan bantuan dan sumber daya untuk korban kekerasan seksual seperti Komnas Perempuan, Help Nona, Koalisi Perempuan Indonesia, Lentera Sintas Indonesia, Yayasan Pulih, dan masih banyak lagi. Mencegah kekerasan seksual dimulai dari pendidikan dan kesadaran. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana mengenali tanda-tandanya. Tak hanya itu, kampanye publik dan program pendidikan juga bisa sangat efektif untuk mengedukasi terkait kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari kita semua. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung para korban. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami kekerasan seksual, segera laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Dan mari kita bersama-sama menyebarkan kesadaran tentang kekerasan seksual tersebut. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang kekerasan seksual. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa.